Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Marhama Ulfa dalam mata kuliah Statistika. Pada hari ini kita akan membahas materi analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS ya. Jadi silahkan disiapkan aplikasi SPSS-nya. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa memahami cara menganalisis regresi linier berganda dengan SPSS. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami cara menentukan interpretasi hasil SPSS uji regresi linier berganda. Nah, yang pertama kita bahas adalah definisi, yaitu analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen. Jadi di sini ada dua atau lebih variabel independen ya, dengan variabel dependen. Jadi kalau variabel kita lebih dari dua, yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi nilainya nanti bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Mungkin nggak dua-duanya? Tidak mungkin, pasti salah satu. Yang berikutnya, persamaan regresi linier berganda bisa dituliskan dalam bentuk Y aksen sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus titik-titik ini dan seterusnya ya, sampai BNXN. Artinya ini sebanyak N variabel. Dengan Y aksen itu variabel dependen, kemudian X1, X2, Xn ini adalah variabel independen yang mempengaruhi. Ini dependen itu yang dipengaruhi. Dengan A itu konstanta, B1, B2, dan seterusnya, sampai Bn adalah koefisien regresi yang nilainya bisa mengalami peningkatan, bisa juga mengalami penurunan. Biasanya mengalami peningkatan kalau di sini nanti nilainya positif, mengalami penurunan kalau nanti di sini nilainya negatif. Kita lanjut ya. Sebagai contoh kasus, seorang mahasiswa bernama Sandi melakukan penelitian tentang hubungan antara rasio keuangan di sini per, kemudian ROI terhadap harga saham. Jadi nanti dalam hal ini sebagai variabel dependen Y itu adalah harga saham, ini ya, Y harga saham. Kemudian variabel independen X1 dan X2 per dan ROI. Per ini sebagai X1, kemudian ROI ini sebagai X2. Nah, kita lanjut. Nah, ini datanya. Datanya langsung saya masukkan ke dalam program SPSS ya. Nah, ini kita buka program SPSS-nya. Jadi sesuai dengan yang kalian punya. Kemudian klik di sini variable view. Name ini kita beri nama sesuai dengan variabel kita. Tadi ada variabel Y, kemudian ada X1, kemudian ada X2. Desimal sesuai dengan data kita tadi ya. Nah, di data ini sudah saya kopikan. Y-nya ini tidak ada angka di belakang koma, sedangkan untuk X1 dan X2 ada angka di belakang koma. Sehingga di sini untuk Y desimalnya kita nolkan, untuk X1 dan X2 desimalnya tetap. Labelnya tadi Y itu adalah harga saham, kemudian X1-nya itu tadi per, X2-nya ROI. Nah, ini ya. Tadi X1-nya itu per, X2-nya itu ROI. Kita lanjut ke program SPSS. Nah, di sini kita klik data view. Nah, akan terbuka seperti ini ya. Ini untuk kolom Y, ini kolom X1, ini kolom X2. Kita kopikan saja datanya karena saya sudah punya data di Microsoft Word. Saya copy. Nah, saya masukkan ke sini. Ada 20 data. Kemudian untuk menganalisis regresi linier berganda, kita klik analyze. Kemudian kita cari di sini regression, ini dia. Kemudian linear. Jadi analyze, regression, kemudian linear, kita klik. Nah, dalam hal ini nanti ada harga saham sebagai Y, X1 dan X2. Untuk kolom dependen, kita masukkan harga saham di sini. Nah, ini harga saham masuk ke dependen.
X1 dan X2 kita masukkan ke independen. Nah, dua-duanya ini kita masukkan, X1 dan X2. Kita masukkan, kemudian metodenya tetap enter. Yang lain-lain tidak usah kita ubah, tidak apa-apa. Klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Kolom yang pertama, tabel yang pertama ini menyatakan variabel, ada Roy, ada pair, kemudian metodenya enter. Kemudian tabel yang kedua, model summary, seperti dengan regresi linear biasa. Dalam model summary ini ada nilai koefisien korelasi atau R, nilainya 0,879. Kemudian ada R pangkat 2 atau koefisien determinasi, nilainya 0,773. Apa artinya? Nilai R 0,879 ini artinya 87,9%. Dikatakan bahwa X1 dan X2 itu berpengaruh terhadap Y, ada pengaruhnya. Kenapa dikatakan ada pengaruh? Karena nilainya hampir mendekati 1 atau hampir mendekati 100%. Nah, nilai R pangkat 2 atau determinasi 0,773 artinya sebesar 77,3%. Nilai Y itu dipengaruhi oleh X1 dan X2. Sisanya bagaimana? Sisanya itu sekitar 100% dikurangi 77,3%, sekitar 22,7% ya. Nah, itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak kita teliti atau di luar data penelitian kita. Kita lanjut ke tabel berikutnya, ANOVA. Nah, tabel berikutnya ANOVA ini adalah nilai F sebesar 28,953. Dengan nilai signifikansi 0,00%. Biasanya ini dilihat kurang dari 5% atau lebih dari 5% gitu ya. Ternyata ini kurang dari 5%. Karena kurang dari 5%, maka bisa dikatakan bahwa nilai pengaruhnya itu sangat berarti. Atau di sini kalau kita lihat sudah saya rangkumkan. Nah, di sini ya. Nah, ini boleh kita rumuskan hipotesis seperti ini. Dirumuskan dulu hipotesisnya. H0 tidak ada pengaruh antara pair dan Roy secara bersama-sama terhadap harga saham. Sedangkan H1 ada pengaruh. Taraf signifikan kita tetap 5%. Ini harusnya 0,005 ya. Ini salah ketik 0,005. Nah, seperti ini. H0 tadi tidak ada pengaruh, H1 ada pengaruh. Nah, berdasarkan nilai kita tadi signya 0,000. Nah, di sini kalau nilai signya 0,000 ini kan artinya kurang dari 5% atau kurang dari 0,005. Artinya berarti H0-nya ditolak. Kalau nilai signya kurang dari 0,05 ya, maka H0 ditolak sehingga H1-nya diterima. Berarti secara kesimpulan, pair dan Roy itu secara bersama-sama berpengaruh. Atau tadi secara kalimat H1 tadi ada pengaruh antara pair dan Roy secara bersama-sama terhadap harga saham. Seperti itu. Yang berikutnya kita bahas. Nah, untuk mencari persamaan regresi ya. Nah, persamaan regresi linear berganda. Nah, di sini dilihat dari yang koefisien, bagian atasnya tabel koefisien. Di sini kan ada konstan. Konstan ini untuk nilai A, kemudian pair ini untuk nilai B1, kemudian Roy ini untuk nilai B2. Ini nilai A. Maaf kalau agak jelek ya tulisannya. Ini B1. Kemudian yang di bawah ini B2. Nah, bisa kita masukkan ke sini. Ini karena variabel kita cuma 2, X1 sama X2-nya, sehingga tinggal kita masukkan. Persamaan akhirnya Y sama dengan 4604,424 dikurangi 64,991X plus 697,671X2. Nah, mudah kan ya, tinggal dimasukkan nanti sebanyak variabelnya. Kalau variabelnya ada 3, berarti nanti yang di kolom ketiga itu sebagai X3. Mudah kan ya? Uji koefisien regresi secara parsial atau uji T. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen X1, X2
tadi sampai xn ya, tergantung banyaknya variabel, secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Jadi uji T di sini nanti yang kita uji per variabel. Kalau di contoh uji regresi linear berganda itu ada dua variabel, berarti kita menguji dua hal. Pengaruh X1 terhadap Y, apakah berpengaruh signifikan? Kemudian kita menguji lagi pengaruh X2 terhadap Y, apakah berpengaruh signifikan juga. Kalau variabel kita ada 3, 4, 5, dan seterusnya, berarti sebanyak itulah kita harus menguji terkait pengaruh secara signifikan atau tidaknya. Nah, karena dalam contoh kita ini ada dua variabel, ini tabelnya ya, tabel hasil dari SPSS. Pertama-tama, variabel pertama per. Nah, ini yang saya bahas dahulu. Untuk menguji, kita tentukan dulu langkah pertamanya yaitu dengan menentukan hipotesis. Jadi, hipotesis yang pertama ini adalah tidak ada pengaruh untuk H0, kemudian H1 ada pengaruh antara per dengan harga saham. Taraf signifikannya tetap 5% atau 0,05. Kita lihat nilai signifikannya ini ya. Ini yang satu baris dengan per, ini kan sebaris nih. Nah, nilai T-nya, T hitung min 1,154. Ini kalau yang ditanya nilai T hitung ini, nilai signifikansinya 0,264. Nah, apakah diterima atau ditolak? Diterima atau ditolaknya ini nanti bergantung dengan nilai sig. Karena tadi nilai signya 0,254 itu lebih dari 5% atau lebih dari 0,05, maka dalam hal ini H0 diterima. Kan kalau ditolak itu kalau nilainya kurang dari. Ini karena nilainya lebih dari 5%, jadi H0-nya diterima. Artinya secara parsial per itu tidak berpengaruh. Nah, di sini karena H0 diterima, jadi kesimpulannya sesuaikan dengan H0. Tidak ada pengaruh antara per secara parsial ya dengan harga saham. Hal yang sama untuk variabel ROI. Nah, variabel ROI di sini, pertama-tama kita cari dulu hipotesisnya, tentukan hipotesisnya. Sama ya, H0 secara parsial tidak ada pengaruh antara ROI dengan harga saham, atau dengan bahasa lain boleh dituliskan tidak ada pengaruh antara ROI dengan harga saham secara parsial, tinggal dibolak-balik ya. Kemudian yang kedua ada HA, bisa HA, bisa H1 ya penulisannya. Kalau sebelumnya tadi saya menuliskan H1, yang kedua ini saya tuliskan HA, tidak ada bedanya ya, harusnya tetap sama. HA di sini secara parsial ada pengaruh antara ROI dengan harga saham. Yang kedua, tingkat signifikansi atau alfa, alfanya tetap 5% atau 0,05. Nah, dalam hal ini nilai T hitungnya 6,091 dengan nilai signifikansinya 0,000. Nah, nilai ini jelas lebih dari kurang dari 5%. Karena kurang dari 5% berarti bagaimana? Di sini maka H0-nya ditolak. Karena H0 ditolak berarti H1 diterima. Artinya secara parsial ROI ini berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan BEI. Jadi tinggal kita lihat yang mana yang ditolak, yang mana yang diterima. Karena H1 yang diterima, maka kesimpulannya ada pengaruh antara ROI dengan harga saham. Kalau yang sebelumnya tadi ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh. Kalau yang ini ada pengaruh, tapi secara keseluruhan kita melihat dari nilai F hitung tadi. Kalau secara keseluruhan berdasarkan nilai F hitung, maka ada pengaruh jika ROI di sini dengan yang sebelumnya tadi ROI dan per secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun jika kita cari masing-masing, ternyata per sendiri tidak berpengaruh terhadap harga saham. Yang paling berpengaruh adalah ROI. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.